Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Ulumul Quran, yaitu qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat Al-Quran. Adapun istilah qiraat diambil dari bahasa Arab berupa kata qira, a dan ta, yaitu bentuk jamak atau plural dari kata qira, a dan ta. Adapun secara etimologi, kata qiraat itu sendiri merupakan akar atau bentuk masdar dari kata qiro'ah yang berarti membaca. Bisa disimpulkan bahwa kata qiro'at secara bahasa memiliki arti beberapa pembacaan. Adapun pengertian terminologi, secara istilah kata qiraat adalah salah satu mazhab pembacaan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qurra sebagai suatu aliran yang berbeda dengan mazhab atau aliran bacaan Al-Quran yang lain. Latar belakang timbulnya perbedaan qiraat. Yang pertama, latar belakang historis. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Ada beberapa riwayat yang dapat mendukung asumsi ini, yaitu suatu ketika Umar bin Khattab membaca Al-Quran. Kemudian peristiwa perbedaan membaca ini mereka laporkan ke Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab dengan sabdanya yang artinya, memang begitulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah oleh kalian apa yang kalian anggap mudah dari 7 huruf itu. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad 2 Hijriah. Tatkala para qori telah tersebar di berbagai pelosok. Mereka lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada mengikuti qiraat imam-imam lainnya. Qiraat tersebut diajarkan secara turun-temurun dari guru ke murid, sehingga sampai kepada imam qiraat baik yang 7, 10, atau 14. Timbulnya sebab lain dengan penyebaran qori-qori ke berbagai penjuru pada masa Abu Bakar, maka timbullah qiraat yang beragam. Lebih-lebih setelah terjadinya transformasi bahasa dan akulturasi akibat bersentuhan dengan bangsa-bangsa bukan Arab, yang pada akhirnya perbedaan qiraat itu berada pada kondisi itu secara tepat. Pada masa itu himbauan tokoh-tokoh dan pemimpin umat untuk bekerja keras sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga bisa membedakan antara bacaan yang benar dan yang tidak benar. Mereka mengumpulkan huruf-huruf dan qiraat, mengembangkan wajah-wajah dan dirayah, menjelaskan yang benar dan yang salah, serta yang berkembang dan yang punah dengan pedoman-pedoman yang mereka kembangkan dan segi-segi yang mereka utamakan. Latar belakang cara penyampaian atau kaifiyat al-ada. Menurut analisis yang disampaikan Syed Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seorang guru membacakan qiraat itu kepada murid-muridnya. Dan kalau diruntun cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda itu, sebagaimana dalam kasus Umar dengan Hisham, dan itu pun diperbolehkan oleh Nabi sendiri. Hal itulah yang mendorong beberapa ulama mencoba merangkum bentuk-bentuk perbedaan cara menghafalkan Al-Quran itu sebagai berikut. A. Perbedaan dalam i'rab atau harakat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Misalnya pada firman Allah pada surah An-Nisa ayat 37 tentang pembacaan bil bukhli yang artinya kikir. Di sini dapat dibaca dengan harakat fathah dan huruf banya, sehingga dibaca bil bakhli. Dapat pula dibaca doma pada banya sehingga menjadi bil bukhli. Perbedaan i'rab dan harakat atau baris kalimat sehingga mengubah maknanya. Misalnya pada firman Allah surah Saba ayat 19 yang artinya, ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami.
kata yang diterjemahkan menjadi jauhkanlah di atas adalah ba'id. Karena statusnya fi'il amar, maka boleh juga dibaca ba'ada, yang berarti kedudukannya menjadi fi'il madi, artinya telah jauh. C. Perbedaan pada huruf-huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisannya, sedangkan maknanya berubah. Misalnya pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali. Di dalam ayat tersebut terdapat kata nun si zuha, artinya kemudian kami menyusun kembali, yang ditulis dengan huruf za diganti dengan huruf ra, sehingga berubah bunyi menjadi musiruha, yang berarti kami hidupkan kembali. D. Perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisannya, tetapi maknanya tidak berubah. Misalnya pada firman Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat 5 yang artinya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan kal ihni dengan ka'asuti, sehingga kata itu yang mulanya bermakna bulu-bulu berubah menjadi bulu-bulu domba. E. Perbedaan pada kalimat yang menyebabkan perubahan bentuk dan maknanya, misalnya pada ungkapan tal'in mandud menjadi talhin mandud. F. Perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirkannya, misalnya pada firman Allah dalam surat Qaf ayat 19 yang artinya, dan datangkanlah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Menurut suatu riwayat, Abu Bakar pernah membacanya menjadi wajaat sakarat al-haq bin al-maut. Ia menggeser kata al-maut ke belakang dan memasukkan kata al-haq, sehingga jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi, dan datanglah sekarat yang benar-benar dengan kematian. G. Perbedaan dengan menambahi dan mengurangi huruf, seperti pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang artinya surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dalam ayat tersebut terdapat kata min. Kata ini dibuang pada ayat serupa menjadi tanpa min, dan sebaliknya pada ayat lain yang serupa menjadi tanpa min, dan sebaliknya pada ayat lain yang serupa tidak terdapat min, justru ditambah. Pentingnya mempelajari qiraat Al-Quran. Yang pertama, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, dapat mentarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Yang ketiga, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum-hukum yang berbeda. Keempat, dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda-beda dalam kondisi berbeda pula. Kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami maknanya. Contoh qiraat Al-Quran. Berikut ini adalah contoh variasi surat dalam ayat keempat surah Al-Fatihah, baik yang dapat dipakai maupun yang tidak dapat dipakai, karena termasuk ahad, tidak mutawatir, atau bahkan syaz menyalahi yang lebih kuat. Yang pertama, qiraat Asim, Al-Kisai, Yakub, dan Khalaf bin Hisham yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Yang kedua, qiraat Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Ibnu Amir, dan Hamzah ya, dan yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Kedua qiraat di atas adalah mutawatirah dan dipakai oleh umat Islam sekarang dalam bacaan mereka. Sedangkan qiraat yang tidak dapat dipakai karena riwayatnya ahad atau syaz adalah yang diriwayatkan dari Aisyah dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang berbunyi Maliku Yaumiddin. Selanjutnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Malika Yaumiddin, dan yang bacaan Al-Amas dan Al-Matu diriwayatkan dari Abu Hurairah, Malika Yaumiddin. Selanjutnya bacaan Yahya bin Ya'mar dan Abu Hanifah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi Malaka Yaumiddin.
bacaan Asy-Sya'bi dan Abu Usman An-Nadi yang berbunyi Milkiyau Middin. Selanjutnya adalah bacaan Asim Al-Judri diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi Malkiyau Middin. Selanjutnya adalah bacaan Aun bin Abi Shaddad Al-Akili diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz yang berbunyi Maliku Yaumiddin. Selanjutnya bacaan Abu Ubaid dan Aun Al-Akili. Sekian presentasi saya dalam materi tentang qiraat Al-Quran. Apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.